Shalom, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kembali dalam kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan untuk kita. Kita tetap merenungkan kebaikan Tuhan dan Tuhan izinkan renungan hidup ini ada untuk kita boleh tetap berjalan dalam jalannya Tuhan, sehingga kita tetap mengarah kepada kehendak Tuhan dalam hari-hari hidup kita sebagai orang-orang yang sudah Tuhan kasihi. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dasar kita merenungkan kebaikan Tuhan dan apa maunya Tuhan di renungan hari ini, apa pokoknya, apa intinya yang Tuhan tekankan bagi kita lewat firman-Nya. Mari kita berdoa, nyanyikan satu pujian. Haleluya Yesus. Tuhanku benar bernyanyi bagi selama aku hidup. Ya Allahku benar bermazmur bagi pelahiku ada layang renungkan setiap waktu. Tanya hujan dan pengaruhnya kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yang ku renungkan setiap waktu. Tanya hujan dan pengaruhan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatimu bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, kebaikan kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak atas hidup kami. Tetap Tuhan menyertai sehingga kami boleh ada sebagaimana ada hari ini. Dan saat ini kami akan merenungkan arti hidup lewat renungan hidup hari ini. Dan Roh Kudus bekerja memimpin kami lewat firman-Mu, kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, saya akan baca ayat firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu silakan ambil Alkitab yang ada di kakak Bapak Saudara atau gadget dan lihat di aplikasi Alkitab, dan saya akan baca untuk kita. Hari ini masih tetap kita berbicara tentang doa, karena banyak orang memahami doa itu sekedar mengapa doa itu
biasa-biasa saja. Tapi kemarin saya sudah katakan doa itu adalah nafas iman orang percaya. Ketika kita tidak bernapas, berhenti bernapas, maka kita sudah mati. Artinya tidak ada gunanya kita hidup sebagai anak Tuhan. Itu sebabnya kita harus dipas terus, dipertajam terus tentang doa supaya kita mengerti bagaimana kita sebagai anak Tuhan dalam berdoa dan memahami tentang doa itu. Dalam Lukas 18 saya akan bacakan untuk kita. Saya tidak baca semuanya, tetapi saya akan baca ayatnya yang ke pertama saja. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya akan baca lagi, yaitu ayatnya yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dari pembacaan ini dalam pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8 berbicara tentang seorang yang tidak pernah jemu-jemu berdoa, yaitu seorang janda. Kita mengerti janda itu papa dalam segalanya. Pada umumnya papa dalam kasih sayang. Orang biasa menjauhkan dia di kalangan Israel, orang Yahudi, bahwa janda ini terbuang sakit rasanya. Itulah sedikit status tentang janda. Tidak diperhatikan dan diasingkan. Tapi sama katakan juga, berbanggalah kalau kita sudah memiliki Yesus. Saya bukan mendiskreditkan janda, maaf, tetapi maksudnya di sini, ketika kita sudah memiliki Yesus, berbanggalah, karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Bukan masalah status, tapi masalah hati. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana dekat kepada Tuhan, berbaur pada Tuhan. Seperti janda ini sebuah contoh bagi kita. Dan hari ini terus mengerti bahwa artinya hari ini kita diingatkan, doa bukan seperti minum obat. Hari ini kita harus ingat, Tuhan tekankan kepada kita, doa bukan seperti minum obat atau saat kita membutuhkan. Minum obat 3 kali sehari. Itu aturan dokter, sesuai dengan resep dari dokter. Tapi di sini kita melihat janda ini tidak jemu-jemu, siang malam, tidak kenal waktu, tidak kenal kondisi, jauh tempat, atau ada orang yang menghalangi, atau ketakutan-ketakutan yang mengintip dia di tengah perjalanan. Tidak merasa capek. Sehingga Yesus mengapresiasi, memberikan apresiat jempol kepada janda ini. Bagaimana seorang yang tidak jemu-jemu berdoa. Untuk itu dikatakan di situ seperti hakim yang selalu dia datangin itu karena mengambil hak. Dia tidak takut, dia tidak lihat situasi, dia tidak merasa capek. Dia korbankan segalanya. Setiap waktu, setiap saat. Maka hakim itu membela haknya. Sehingga ketika doa dijawab, dia merasa lega. Kenapa? Artinya doa itu tidak berhenti pada waktu-waktu tertentu atau dilakukan pada waktu-waktu tertentu, tapi harus terus-menerus berdoa. Untuk itu ingatlah, doa adalah napas hidup kita sebagai orang beriman. Jangan sampai berhenti, tetapi terus-menerus. Selagi kita masih ada hidup, Tuhan izinkan kita hidup, tetap kita berdoa. Tetap kita mohon kepada Tuhan supaya dia melindungi kita. Lewat apa? Lewat doa kita. Doa hubungan kita dengan
Kita berdoa tutup mata, artinya fokus kepada Tuhan. Atau mungkin kita buka mata, tetapi hati kita connect dengan Tuhan. Sama katakan, kalau saudara kita, mereka naik angkot, lalu mengatakan dua mereka, Bismillah. Kita tidak harus mengatakan seperti itu kita naik angkot. Cukup di hati kita katakan, Tuhan tolong saya, sertai saya. Karena Tuhan tahu hati kita. Kita tidak bisa sembunyi dari apa yang ada di hati kita. Karena Tuhan menyelidiki hati. Tuhan mengerti hatimu dan hatiku. Tuhan memahami hatimu dan hatiku. Tuhan menyelidiki hatimu dan hatiku. Untuk itu kita harus hati-hati. Artinya di sini, waktu yang ada ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Dalam mengiring Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, banyak tantangan. Kadang orang tidak kuat karena dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Lalu dia tinggalkan Tuhan dan putus asa. Dia mundur dari iman karena tidak hati-hati menjaga hati. Itu artinya tetap kita bawa hati kita kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan di hati kita. Selalu berdoa dan tidak pernah jemu-jemu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoalah secara terus-menerus. Jangan lihat kondisi. Jangan lihat orang-orang yang mencibirmu. Jangan lihat orang-orang yang mengejekmu. Jangan pandang jauh tempat sukar sulitnya, pengorbanan materi atau apapun. Tapi berdoalah setiap waktu dengan tidak pernah jemu-jemu. Dan itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Mari sebelum kita berdoa, nyanyikan pujian. Jika hati terasa berat, tak seorang pun mengerti. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Ku datang Yesus, Dia ubah seluruh hidupku. Di altarnya ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, sesuatu terjadi, perubahan terjadi.
di altarnya. Kami bersyukur dari firman-Mu. Engkaulah Allah yang hidup yang mengasihi kami. Engkau mengajar kami terus menerus berdoa. Jika hati terasa berat, banyak masalah persoalan, kami tahu gudangnya masalah persoalan ada di dunia ini. Tetapi ketika kami sujud dan berdoa, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, maka mujizat terjadi dalam hidup kami, pertolongan terjadi. Kami akan tenang dan nyaman, dan kami akan eksis dalam mengiring mengasihi Tuhan. Supaya kami tetap bernapas dalam iman, agar kami terus menerus berdoa. Sehingga kami bukan orang-orang yang mati, sekalipun kelihatannya jasmani kami hidup, tetapi sesungguhnya kami mati kalau kami tidak berdoa. Tolong kami, Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tetap berdoa di tengah-tengah hidup mengiring Tuhan. Dalam kesempatan ini hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang melihat tayangan ini, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami kembalikan puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sampai ketemu gelombang frekuensi yang sama. Dan ingat, renungan ini kerinduan kita untuk kita membawa kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Tetap doakan